بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita membahas kitab syarah dari Umdatul Ahkam yang merupakan kitab membahas hadis-hadis yang diambil dari Sahih Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang seputar tentang fikih. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada bab as-siwak. Bab as-siwak yang merupakan dari bagian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada hadis yang kedua, karena di hadis yang pertama sudah kita bahas. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah, radhiyallahu anhu, anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salatin. Kalau tidak memberatkan umatku, maka akan kuperintahkan mereka siapa? Umat. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum. Hum kembali kepada umat karena dhamir tidak jauh dari perkara yang sudah disebutkan sebelumnya. Kalau tidak memberatkan umatku, maka akan kuperintahkan mereka, yaitu akan kuperintahkan umatku tersebut bis-siwak, untuk menggunakan siwak atau untuk bersiwak 'inda kulli salatin, setiap hendak salat. Pada hadis yang kemarin
la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in 'inda kulli shalah. Dalam hadis lain diperintahkan oleh Nabi SAW bersiwak sebelum berwudu. Bersiwak sebelum berwudu dan bersiwak sebelum salat. Bahkan ada hadis yang menjelaskan dalam hadis Imam Ahmad, alaikum bisiwak, alaikum bisiwak. Kalimat alaikum yang merupakan kalimat bagian dari kalimat wajib. Bagian dari kalimat wajib. Alaikum bisiwak, diwajibkan bagi kalian bersiwak. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah mengatakan, yang benar hukum dari siwak adalah sunnah. Walaupun sebagian dari kalangan ahlul ilmi mengatakan siwak hukumnya wajib, karena berdasarkan hadis Al-Imam Ahmad, alaikum bisiwak, hendaklah kalian bersiwak, artinya wajib bagi kalian bersiwak. Namun Al-Imam Syafi'i mengatakan hadis yang kita bahas, yaitu hadis dari Abu Hurairah, laula, sekiranya, kalau tidak, berarti kalau tidak memberatkan. Maka kalimat kalau tidak memberatkan, maka dari kalimat ini hukumnya menjadi sunnah. Hukum siwak sunnah. Karena kalau seandainya dia wajib, baik berat atau tidak berat, tetap wajib. Kalau seandainya itu wajib, baik itu berat di kalangan umat Nabi Muhammad ataupun tidak berat, tetap wajib. Namun dari kalimat laula an asyqa ala ummati, kalau bukan karena sekiranya kalau tidak memberatkan umatku, maka kalimat inilah sehingga menjadi sunnah. Adapun hadis alaikum bisiwak, sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Ini menunjukkan jemaah rahimani rahimakumullah, merupakan Nabi itu menjaga kebersihan. Nabi itu menjaga kerapian. Maka kita sebagai umatnya juga kita harus meniru beliau, karena beliau adalah suri tauladan bagi kita. Suri tauladan bagi kita. Bayangkan kalau Nabi menjaga sebelum dia salat bersiwak. Ini subhanallah ya. Ini subhanallah. Apalagi ketika kita hendak melakukan sebuah ibadah, ketika kita hendak melakukan sebuah ibadah,
Maka hendaknya kita benar-benar memperhatikan kerapian kita, kesucian pakaian kita, kesucian diri kita, kesucian dan kebersihan dari tempat salat kita, tempat ibadah kita. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap akan menunaikan salat. Pakailah pakaian yang indah di setiap hendak salat. Apalagi kita adalah menghadap Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Makanya Imam Ahmad disebutkan dalam riwayat, Imam Ahmad itu tatkala menghadiri majlis ilmu saja, beliau benar-benar menyiapkan dirinya, menyiapkan pakaiannya, memilih pakaian yang mana indah dari pakaian beliau. Karena dia dalam rangka di dalam majlis untuk mempelajari ilmu agama. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, di hadis yang ke-18, hadis yang berikutnya, hadis yang berikutnya dari hadis Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat yang mengetahui rahasia Nabi. Dialah Hudzaifah bin Yaman. Siapa-siapa nama-nama atau daftar nama orang munafik, Hudzaifah tahu karena diberitahu oleh Rasulullah SAW. An Hudzaifah bin Yaman qala, dari Hudzaifah bin Yaman telah bersabda, berkata Nabi SAW, berkata Hudzaifah bin Yaman, apa kata Hudzaifah bin Yaman? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Kata Hudzaifah bin Yaman, adalah Rasulullah itu idza qama, apabila bangun, minal laili, apabila mendirikan salat malam, berarti bangun di tengah malam untuk qiyamul lail. Lihat nih, dari hadis ini kita tahu Nabi itu menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Jadi jangan sampai mengaku mengikuti Nabi tapi qiyamul lail, na'udzubillah. Nabi itu menjaga qiyamul lail. Jangan sampai kita yang sudah mempelajari, yang sudah berusaha duduk di majelis ilmu, yang kita bahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tatkala qiyamul lail kita tidak mendirikannya, kita tidak menunaikannya. Subhanallah. Maka jangan sampai di dalam satu pekan itu 2 malam, 3 malam
hendaknya kita dirikan qiyamul lail. Kalaupun kita tidak bisa setiap malam karena mungkin ada waktu-waktu yang kita mungkin capek sekali, iya. Namun kalau bisa, subhanallah, kita jaga qiyamul lail. Lihat Nabi SAW. Idza qama minal lail, Nabi itu senantiasa mendirikan malam, menjaga malam dengan qiyamul lail. Yashusu fahu bisiwak, maka dia yashusu artinya menggosok, yudallik. Qala al-muallif ma'nahu yudallik, yudallik artinya menggosok. Menggosok mulutnya, fahu mulut, fam, bisiwak dengan siwak. Apalagi memang di waktu bangun dari tidur sangat ditekankan sekali. Jangan sampai bangun dari tidur kita zikir kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita salat di hadapan Allah, kita membaca Al-Quran, namun tidak membersihkan terlebih dahulu mulut kita. Jangan sampai. Kalau kita tidak punya siwak, ya pengganti dari siwak. Jangan begitu bangun, ya terkadang kumur-kumur pun tidak. Apalagi bangun dari tidur yang malam, kata para ulama, idza qama min naumil lail al-tawil, apabila bangun dari tidur malam yang begitu panjang, itu bisa berubah, dapat merubah dari bau mulut kita. Maka bersihkan dengan siwak kalau ada, dan itu merupakan sunnah Nabi. Kalau tidak ada, dengan penggantinya. Ini subhanallah ya. Makanya ada dalam sebuah hadis lain menyebutkan, akhrajahu Muslim, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, min hadis Jabir, dari hadis Jabir, man akala saum awil basal, siapa yang makan bawang merah atau bawang putih atau bawang merah atau sejenis lainnya, fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikah tata'azza mimma yata'azza bihi banu Adam. Maka jangan dia mendekati masjid kami. Fala yaqrabanna masjidana. Orang yang makan apa tadi? Bawang merah, bawang putih atau sejenisnya, dia makan, lalu kata Nabi SAW, fala yaqrabanna. Nabi menggunakan kalimat taukid. Nabi menggunakan taukid. Jangan dekat-dekat. Jangan mendekati masjid kami. Artinya jangan ikut sholat berjemaah sampai dia membersihkannya. Kenapa? Karena itu bisa mengganggu anak Adam, dan juga bisa mengganggu malaikat.
Ya. Ini sangat subhanallah. Nabi mengatakan jangan dekati. Dalam penjelasan para ulama, jangan ikut sholat jamaah. Jangan ikut sholat berjamaah. Bukan berarti orang yang makan bawang tak boleh berjamaah. Maksudnya adalah tatkala kita makan dari makanan yang merubah bau mulut kita, bersihkan dulu baru sholat ke masjid berjamaah, agar supaya tidak tersakiti jemaah lain, makmum lain. Apalagi kalau sholat subuh, apalagi kalau sholat subuh. Jadi hadis Hudzaifah ini menunjukkan waktu-waktu Nabi bersiwak. Di antara waktu Nabi bersiwak adalah ketika bangun di tengah malam, kemudian sholat malam. Jadi kalau kita pun misalnya tidak bangunnya pas apa? Pas azan. Bangunnya pas azan, maka hendaknya kita bersihkan dulu mulut kita. Kalau ada siwak, kita pakai siwak. Kalau tidak ada siwak, maka dengan penggantinya. Kemarin kita sudah sampaikan ya, waktu-waktu bersiwak itu. Kapan saja kita disunnahkan di dalam memakai siwak. Sebutkan juga di kitab Abu Syuja' ketika kita memakan makanan yang bisa merubah bau mulut kita, maka disunnahkan memakai siwak. Kemudian indal qiyami minan naumi, kemudian ketika bangun dari tidur. Di sini sebagian ulama mengatakan khusus tidur malam. Sebagian ulama mengatakan tidur siang pun disunnahkan memakai siwak. Kemudian indal qiyami ila shalah, ketika hendak mendirikan salat, ketika hendak mendirikan salat. Kemudian juga indal wudu, ketika hendak berwudu. Di sini waktu-waktu Nabi memakai siwak. Kemudian juga dalam hadis lain inda dukhulil manzil, ketika hendak masuk rumah. Ketika hendak masuk rumah, Nabi SAW terlebih dahulu sebelum masuk rumah, dari luar beliau mau masuk rumah, Nabi SAW bersiwak. Kemudian inda qiraatil Quran, kemudian ketika membaca Al-Quran, ketika membaca Al-Quran. Ini adalah waktu-waktu yang berdasarkan hadis Nabi SAW memakai siwak. Terjadi juga di tengah-tengah para ulama, kita menggunakan siwak apakah dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri.
Sebagian ulama berpendapat bersiwak itu disunnahkan dengan menggunakan tangan kanan. Kenapa? Karena alasan mereka karena siwak itu adalah termasuk bab taharah, bab kebaikan, ibadah, permasalahan ibadah, permasalahan baik, dan setiap permasalahan baik maka digunakan dengan tangan kanan. Kalau dia baik, perkara itu adalah perkara yang baik, perkara yang terpuji, maka disunnahkan dengan menggunakan tangan kanan. Masuk kamar mandi itu kan buruk, maka disunnahkan duluan pakai kaki kiri. Masuk ke dalam masjid itu kan baik, terpuji, maka disunnahkan dengan menggunakan kaki kanan. Jadi hal-hal yang baik gunakan yang kanan, entah itu kanan, entah itu tangan ataupun kaki. Kalau hal-hal yang buruk atau hal-hal yang jorok, maka gunakan tangan kiri atau kaki kiri. Sebagian ulama berpendapat disunnahkan dengan tangan kiri. Kalau yang tadi disunnahkan dengan tangan kanan, dan pendapat ini dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi. Pendapat ini dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi. Sebagian ulama mengatakan disunnahkan bersiwak itu dengan tangan kiri karena tujuan bersiwak untuk membersihkan hal-hal yang kotor. Maka kalau itu membersihkan hal-hal yang kotor, maka gunakan tangan kiri. Dan ini pendapat dipilih oleh Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah. Beliau memilih pendapat ini. Namun sebagian ulama lebih condong kepada dengan menggunakan tangan kanan. Termasuk juga bersiwak, apakah dia melebar atau atas bawah? Apakah dia melebar? Faham ya? Melebar atau atas bawah? Apa nama itu? Vertikal ya? Oh, bahasa apa itu ya? Horizontal, vertikal ya? Maka sebagian ulama sunnahnya itu dengan menggosok mengarah kepada melebar. Mereka berdalil dengan hadis Al-Baihaqi dan Abu Dawud. Namun sebagian ulama mengatakan tidak ada boleh melebar, boleh vertikal. Semuanya dalam keadaan kondisi sesuai dengan kondisi kita, mana yang di mana ada kotoran itu dibolehkan. Adapun ulama yang mengatakan lebih disunnahkan mengarah kepada melebar, itu hadis mereka berpedoman dengan hadis Al-Baihaqi dan hadis Abu Dawud. Kata para ulama itu hadis dhaif. Itu hadis yang dhaif. Maka hadis dhaif tidak bisa kita patokannya untuk diamalkan.
Taib. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya, hadis Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلي صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به. Berbeda ya, kalau di dalam kitab berbeda dia. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dakhala Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Telah masuk Abdurrahman bin Abi Bakar, masuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana musnidatuhu ila sadrihi, dan aku dan Rasulullah itu sedang bersandar di dadaku. Nabi sedang bersandar di dada Aisyah ketika Abdurrahman masuk ke rumah. Ke rumah siapa? Aisyah. Kenapa Abdurrahman masuk ke rumah Aisyah? Karena Abdurrahman saudara Aisyah. Lalu wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bihi. Kemudian bersama Abdurrahman itu ada siwak yang basah. Siwak yang basah. Dan memang yang lebih kita rasakan keutamaan dari siwak itu kalau siwak itu sedang basah. Dari segi wanginya, bukan kering ya, bukan kering, masih basah dia. Dari segi kekuatan siwak itu, jangan pula ketika dibuka ke dipakai digosokkan ke gigi kita pas rapuh dia, tidak kuat.
Makanya bagusnya kalau ingin membeli siwak, belilah siwak yang masih masih basah dia, masih bagus dia. Itu bagus tuh. Tak rapuh dia. Baik. Kita azan dulu ya. Baik, man muazzin? Tafadhal. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Abdurrahman bin Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, masuklah Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq untuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana musnidatuhu ila sadri, dan posisi Rasulullah sedang bersandar pada dadaku. Rasulullah itu bersandar pada dada Aisyah. Wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bihi. Kemudian bersama Rasulullah, bersama Abdurrahman itu ada siwak. Jadi Abdurrahman itu membawa siwak. Fa'abaddahu Rasulullah SAW basarahu. Lalu Nabi memandang siwak itu. Nabi memandang siwak yang dibawa oleh Abdurrahman. Fa'akhadtu siwak, lalu aku ambillah siwak yang ada yang ada di Abdurrahman. Diambil oleh Aisyah siwak yang ada pada Abdurrahman. Faqadamtuhu fatayyabtuhu, lalu aku menggigitnya. Ujung siwak itu dia gigit dengan gigi Aisyah. Kemudian dia rapikan siwak itu. Dia rapikan siwak itu, ujungnya yang sudah dipakai oleh Abdurrahman. Summa dafa'tuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi. Lalu kuberikanlah siwak itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuberikanlah siwak itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bekas gigitan dari Aisyah. Lalu begitu diberikan oleh Aisyah siwak tadi, maka Rasulullah sallam fastanna bihi, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsan minhu. Maka Nabi pun bersiwak. Dia pakai siwak itu, dan Aisyah mengatakan tidaklah pernah aku melihat Nabi bersiwak itu yang begitu bagus selain daripada di hari itu. Selain di hari itu, di waktu itu. Fama ada an faragha Rasulullah sallam rafa'a yadahu aw isba'ahu summa qala fir rafiqil a'la salasan. Tak berapa lama Nabi itu memakai siwak, kemudian dalam keadaan setelah Nabi memakai siwak, Nabi menunjukkan ke atas, rafa'a yadah. Dia mengatakan rafa'a yadah au isba'ah. Dia tunjukkan ke atas telunjuknya, jemarinya.
Dia mengatakan fir rafiqil a'la. Fir rafiqil a'la. Disinilah detik-detik wafatnya Nabi. Disinilah detik-detik wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fir rafiqil a'la salasan. Nabi mengatakan fir rafiqil a'la, yaitu menuju. Berapa kali Nabi SAW mengatakan? Tiga kali. Summa qadha. Kemudian wafatlah Nabi SAW. Wa kanat taqul, kemudian Aisyah mengatakan, mata baina haqinati wa dhaqinati. Rasulullah itu wafat di antara dagu dan leherku. Dagu dan leherku. Antara dagu dengan leher. In ahibati fillah menunjukkan begitu cintanya, begitu sukanya Nabi dengan siwak. Sampai hendak detik-detik wafat beliau pun dia melihat ada Abdurrahman memakai siwak atau di sakunya siwak. Nabi melihat siwak itu. Sampai hendak wafat pun Nabi memakai siwak. Maka hibati fillah, kita usahakan untuk mengamalkan sunnah yang satu ini. Kalau bukan kita yang ahlu sunnah mengamalkan sunnah ini, mau siapa lagi yang mengamalkannya? Kalau hari ini kita tidak mengajarkan siwak kepada masyarakat, tidak mempraktikkan siwak kepada masyarakat, masyarakat tidak akan tahu yang namanya siwak. Tak akan tahu. Kalau seandainya kita nanti wafat, kemudian keturunan kita tidak tahu yang namanya siwak. Padahal keutamaan besar siwak itu disebutkan di Tibbun Nabawi, dalam kitab Tibbun Nabawi oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Banyak sekali keutamaan dari siwak itu. Baik, ahibati fillah, ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.